Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 3, sub 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Coba bacalah teks berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Setelah itu, Bapak akan meringkas cerita tersebut dan kita akan bersama-sama menjawab beberapa soal berdasarkan cerita tersebut. Silakan pause video ini untuk membaca. Nah, jadi cerita ini menceritakan harimau yang mulai masuk ke desa tempat warga tinggal. Warga yang mulai resah mencoba mencari cara agar harimau itu tidak mengganggu daerah mereka. Padahal harimau tidak akan melakukan hal tersebut jika bukan karena suatu hal. Apa yang dirasakan oleh warga desa sudah dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut terlebih dahulu. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, tentu saja ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit, termasuk harimau. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan ikut terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil seperti rusa, kambing, dan kancil ikut rusak. Akibatnya, hewan-hewan tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, seperti yang kita tahu, hewan seperti harimau adalah pemakan daging yang memakan rusa, kancil, dan kambing-kambing tersebut. Jika di dalam hutan sudah tidak ada hewan-hewan seperti kambing, kancil, dan rusa, lalu bagaimana harimau akan makan? Karena itulah, harimau mencari makan di luar habitatnya hingga masuk ke pemukiman warga. Jika demikian, coba bayangkan, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa atau justru warga desa yang mengganggu hak hidup harimau? Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan. Kita dibekali akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sedangkan hewan tidak memiliki hal tersebut. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, itulah inti dari cerita tersebut. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab beberapa soal berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yang dilakukan warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Nah, harimau yang memangsa hewan kecil menjadi kehilangan haknya untuk mencari makanan di habitatnya sendiri, sehingga mereka masuk ke pemukiman warga. Nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga harimau agar tidak mengganggu. Nomor 4, mengapa harimau masuk desa? Seperti yang sudah ada di teks, harimau masuk desa untuk mencari makanan karena di hutan hewan kecil sudah pergi dari hutan, sehingga mereka terpaksa masuk ke desa. Nah, untuk sisanya, silakan kalian jawab sendiri berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Selamat mengerjakan. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ada yang menjadikannya bisnis untuk menghasilkan uang, ada yang menjadikannya sebagai hobi, dan ada juga yang menjadikannya karena keperluan upacara adat. Nah, kita harus bijak menentukan mana yang boleh dan mana yang kurang tepat atau tidak boleh.
Sekarang, coba perhatikan tabel di bawah ini. Silahkan berikan pendapat sesuai dengan gambar di tabel ini. Bapak akan berikan satu contoh. Misalnya perburuan untuk dijadikan pakaian. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tentu saja tidak setuju. Banyak jenis bahan lain yang bisa dijadikan bahan pakaian selain dari bagian tubuh hewan. Membuat pakaian dari kulit hewan akan mengganggu kelestarian dan kelangsungan hidup hewan tersebut. Lalu untuk gambar yang kedua, pemburu hewan. Ini sama, tidak setuju. Karena memburu hewan dapat mengakibatkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Jika hewan tersebut punah, akan mempengaruhi kelangsungan jenis hewan lainnya. Contohnya, jika seandainya hewan pemakan tumbuhan semua punah, lalu hewan pemakan daging seperti harimau dan singa akan makan apa? Nah, lama-lama mereka juga akan kehilangan makanan dan menjadi punah. Semua hewan mempunyai perannya masing-masing terhadap kehidupan. Yang ketiga, untuk dijadikan kegiatan upacara adat. Nah, untuk yang ini, kita harus bijak menanggapinya. Kegiatan upacara adat merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun oleh leluhur. Jadi kita tidak bisa langsung merubahnya. Nah, alangkah baiknya menggunakan tubuh atau bagian hewan untuk upacara tersebut dilakukan secara bijak. Atau jika memang bisa menggunakan media atau peralatan pengganti, sebaiknya kita gunakan itu untuk mengganti penggunaan hewan. Nah, itu beberapa contoh jawaban dan cara menjawabnya. Sekarang silakan kalian kerjakan nomor-nomor lainnya. Selamat mengerjakan. Nah, berikutnya kita akan belajar mengerjakan soal cerita matematika tentang pembulatan pecahan. Coba perhatikan soal di halaman 72. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3/6 meter. Gajah betina tingginya 4/5 meter. Berat gajah jantan 4,3/5 ton. Berat gajah betina 3,4/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, taksirlah nilai-nilai berikut. Pertama, berat total gajah jantan dan betina. Jika berbicara berat total, berarti kita harus menjumlahkan atau menambahkan berat gajah jantan dan gajah betina. Pertama, berat gajah jantan yaitu 4,3/5. Kemudian gajah betina 3,4/6. Nah, kita harus taksir dulu pecahan berikut agar lebih mudah menjumlahkan. Untuk cara penaksiran sudah Bapak ajarkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Bagi yang belum tahu, silakan lihat link di deskripsi untuk ke cara penaksiran tersebut. Nah, ini Bapak langsung saja taksir 4,3/5 lebih dekat ke 3/5 lebih dekat ke 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian 4/6 lebih dekat ke 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ini merupakan hasil penaksiran gajah betina dan gajah jantan. Sekarang hasilnya ini akan kita tambahkan. Seperti yang ditanya tadi, berat total gajah jantan dan gajah betina. Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Untuk soal kedua, selisih berat gajah jantan dan betina. Nah, jika berbicara tentang selisih, berarti caranya adalah mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang kita coba. Selisih berat gajah jantan dan betina. Berat gajah jantan
Tadi kita sudah dapat berat gajah jantan setelah ditaksir adalah gajah jantan tadi sudah taksir 5, gajah betina tadi sudah ditaksir mendapatkan hasil 4. Nah, selisih berarti mengurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi selisih gajah jantan dan gajah betina beratnya adalah 1. Yang terakhir, selisih tinggi gajah jantan dan gajah betina. Nah, gajah jantan tingginya sama dengan 1/6 meter. Kemudian gajah betina tingginya 4/5 meter. Sama seperti tadi kita taksir dahulu 1/6 ini lebih dekat ke 0. Jadi 0 kita tambahkan dengan angka depannya tambah 3. Berarti hasilnya adalah 3 tetap. Kemudian 4/5 jika ditaksir menjadi 1. Kemudian 2 berarti ditambah dengan 1 sama dengan 3. Nah, selisih tinggi gajah jantan dan betina menjadi selisih, ingat, dikurangi 3 dikurang 3. Berarti selisih gajah jantan dan gajah betina sama dengan 0. Jadi seperti itu. Berikutnya Bapak akan membimbing kalian mengerjakan soal di halaman 73. 5 soal tentang soal cerita. Nah, untuk soal pertama, Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2/3/4 meter. Hitung taksiran panjang pita Siti. Nah, untuk soal ini kalian harus taksir dulu pecahan tersebut, kemudian kalian tambahkan. Jadi 4/5 kalian cari dulu berapa, kemudian 2/3/4 kalian cari juga berapa. Kemudian setelah ketemu hasil taksirannya, keduanya kalian tambahkan. Nah, itu untuk nomor 1 caranya. Jadi jawabannya seperti itu, ditambahkan dulu nanti ketemu jawabannya. Nomor 2, tali Siti 3/1/5, kemudian 2/4/5. Nah, pertama kalian harus taksir dulu seperti biasa, karena ini soal tentang penaksiran. Siti punya 2 tali yang panjangnya 3/5 dan 2/4/5. Setelah ketemu hasil penaksirannya, silahkan kalian tambahkan dahulu. Nah, nanti sudah ketemu. Lalu Siti memberikan talinya 2/1/5 kepada Lani. Hasil yang nanti di sini, kalau sudah ketemu hasilnya, kalian kurangkan dengan 2/1/5. Hasil taksiran dari 2/1/5, hasilnya itu dikurangi dengan hasil taksiran 2/1/5. Jadi kalian taksir dulu ini. Nah, itulah sisa tali Siti untuk nomor 2. Nomor 3, sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 16/5 kg. Berat 1 karung terigu 5/6 kg. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Caranya seperti ini. Berat 1 karung beras adalah beras sama dengan 16/1/5. Ini kamu taksir dulu. Lalu ada 2 karung beras, berarti 16. Hasilnya nanti ini kamu kali 2 karena ada 2 karung beras. Lalu terigu sama dengan 15/5/6. Sama, kamu taksir dulu.
Lalu ada 3 karung terigu. Nanti hasil taksiran kamu kali 3. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Seluruh berat beras dan terigu. Berarti kalau ini nanti kamu sudah ketemu, nah kamu tambahkan total beras tadi berapa, ditambah total terigu. Nah itulah jawabannya. Nomor 4. Sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 14,4 kg. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12,9/16 kg. Hitunglah taksiran berat seluruhnya. Nah, ini sama seperti nomor 3 tadi. Satu beras beratnya adalah 14/4. Di sana ada 3 karung. Berarti setelah kamu taksir dulu, ingat, kali 3 karena 3 karung. Kemudian gula masing-masing beratnya 12,9/16. Taksir, ingat, karena ada 5 karung gula berarti kali 5. Lalu hitung taksiran berat seluruhnya. Berarti sama seperti tadi ini. Kalian harus menjumlahkan. Setelah ketemu hasilnya, kamu tambahkan seperti nomor 3 tadi. Nomor 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1/4 gram dan 2 3/4 gram. Ia juga membawa 2 kantong yang beratnya masing-masing 1/4 gram dan 3,5 gram. Hitunglah taksiran total belanja ibu. Nah, ini gampang sekali. Kalian hanya perlu menaksir seluruh berat belanjaan ibu. Tadi ada 1/4 gram, 2 3/4 gram, lalu ada 1/4 gram, dan ada 3 1/2 gram. Kalian taksir dulu masing-masing dari taksir. Setelah itu kalian tinggal menambahkan ke seluruhnya. Nah, itulah hasil jawabannya. Nomor terakhir, sebuah mobil membawa 4 kantong gula yang beratnya masing-masing 13,6 kg sampai di sebuah toko. Mobil tersebut menurunkan gula seberat 10,5 kg. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil, berarti sisanya ya. Jadi 1 gula itu beratnya 13,6. Nah, mobil itu bawa 4 kantong. Berarti setelah kamu taksir, kamu kali 4. Nanti ketemu itu hasil dari berapa banyaknya gula. Kemudian diturunkan 10,5 kg. Berarti diturunkan, diambil atau dikurangkan. Hasilnya tadi ini, nanti ketemu hasilnya, kamu kurangkan dengan hasil 10/5. Nah, nanti ketemu hasilnya. Berarti itu adalah sisa gula yang ada di dalam mobil setelah dikurangkan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.